semua, saya akan berpidato tentang pendapat saya akan perundungan. Perundungan yang lebih diketahui sebagai pembulian bukanlah hal yang asing bagi kita, karena hal itu terjadi di lingkungan sekitar seperti lingkungan sekolah. Saya akan menjelaskan sebaik-baik mungkin kenapa perundungan terjadi dan apa hasilnya juga. Pertama, perundungan terjadi pastinya karena individu dan lingkungan sekitar. Saya akan menjelaskan kenapa. Misal, contoh, seorang anak melihat temannya membuli, dia akan lihat itu terus menerus dan lama-lama dia akan ikut-ikutan karena dia pikir itu keren, dia bosan jadi dia lakuin saja walaupun dia tidak tahu apa hasilnya dan perundungan itu apa. Kedua, perundungan karena iri hati. Hal ini sangatlah familiar ya, paling sering terlihat di TV, di film, di siri-siri. Satu orang atau berapa kelompok orang membuli kelompok lain atau satu individu karena dia iri hati orang itu lebih hebat daripada dia, dan karena dia merasa diejek, dia mulai membuli dan membuli sampai seperti itu. Ketiga adalah pembulian karena egoisme. Orang ini merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, jadi dia bisa melihat orang, dia akan membuli mereka, siapapun itu yang dianggap lebih rendah daripada dirinya, itulah hampir semua orang. Sekarang saya akan menjelaskan akibat atau dampak dari perundungan. Ini harus sudah jelas bahwa perundungan tidak membawa dampak baik sama sekali, dan semua yang dibawa itu adalah hal-hal negatif yang kita tidak inginkan dalam hidup kita. Semua masalah ini adalah kebanyakan masalah mental, seperti anoreksia, depresi, kegugupan umum, kecemasan, dan lain-lain. Orang yang terkena pembulian juga biasa terkena luka-luka fisik karena orang yang membulinya orang-orang kasar dan orang sudah seperti itu juga. Dampak lain adalah dampak yang berputar-putar, yaitu adalah si pembuli bisa menjadi yang dibuli, yang membuli bisa menjadi pembuli, karena yang telah dibuli itu merasa dirinya dulu lemah, tapi sekarang dia sudah hebat, jadi dia mengikuti orang-orang dulu yang membuli dia dan dia ikut membuli orang lain. Bagi orang yang dulu membuli tapi sekarang jadi yang dibuli, orang itu merasa sakit hati, dia sudah merasa bersalah karena dibully orang, dan perlakuan dia, tindakan dia dulu itu jadi terserang balik ke dia. Jadi sekarang dia yang terkena bully karena orang lain. Karena dia misal kena masalah sekolah, dia telah membuli, sekarang orang lain bully dia karena dia membuli orang lain, walaupun orang lain itu juga sebenarnya membuli. Nah, sudah saya jelaskan, sekarang saya akan memberitahu cara-cara untuk menghindari perundungan. Yang ini lumayan susah karena susah saya jelaskan, ini individu-individu masing-masing. Jadi masing-masing harus memberikan diri sendiri moral untuk tidak berundung. Tapi saya akan memberikan beberapa contoh saja. Bagi pihak ketiga yang melihat perundungan, tolong segera lapor atau berdiskusi kepada orang yang telah
menjadi orang yang dibully untuk tanya apakah itu pembulian atau tidak, dan apa dia harus laporkan ke guru atau tidak. Jika tidak juga ya sudah, laporkan saja ke pihak yang berautoritas seperti orang tua, guru, atau orang tua. Kedua, para orang yang dibully, tolong juga laporkan ke guru. Jika kamu di situ saja akan ada yang terjadi, percuma. Dan ketiga, orang-orang yang melihat, tolong jangan diam saja, bantulah orang yang dibully itu, atau lakukan apa yang saya bilang pertama kali, laporkan ke pihak otoritas, dan tolong jangan membuli balik. Terima kasih telah mendengarkan pendapat pidato saya. Jika ada salah kata, mohon maaf.